Halo Trians, kembali lagi dalam Altercast Reborn, panggung prestasi. Kali ini kembali lagi sama aku, Cesa, yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Tentu aku nggak sendirian teman-teman. Aku udah bersama salah satu mahasiswi berprestasi jurusan sastra Inggris yang kini mewakili Bangka Belitung, yang akan mewakili Bangka Belitung nanti ke jenjang nasional, yaitu Jong Liva. Halo Kak Liva. Halo Syesa. Gimana ini Kak kabarnya nih Kak? Aduh, baik banget sih walaupun ya sedang dihajar dengan berbagai kesibukan ya. Wah, syukurlah ya. Semoga selalu dalam keadaan baik nih Kak. Amin. Oke Kak, by the way, congratulations atas kemenangannya sebagai perwakilan Miss Chinese Bubble 2025. Thank you Syesa. Ya, oh ya Kak, boleh nih Kak, sebelum memulai ke sesi pertanyaan, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo Sobat Alterians. Perkenalkan, nama aku Jong Liva. Aku dari Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dan saat ini berada di jurusan Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Oke, nah Altrian sudah kenal belum? Tadi udah perkenalan, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan. Oke, nah sebelumnya nih Kak, Kakak kan ikut kontes Miss Chinese Bubble 2025. Dan itu gimana sih Kak awal mulanya? Apa Kakak mencari informasi atau memang Kakak ada ditawarkan? Oke, jadi terkait audisi ya sih? Terkait audisi Miss Chinese Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemarin itu sempat dikirimin pamflet atau postingan dari pihak Eljon sendiri. Awalnya dikirim dari kenalan di Bujang Dayang ya. Cuma pas itu kayak, aduh nantilah, masih belum ready. Tapi mendekati bulan audisinya, dikirimin lagi nih dari grup gitu. Dari grup kelas dan bahkan dari grup, grup alumni Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat. Seperti itu. Oke, jadi Kakak awalnya itu lihat pamflet terus, merasa tertarik nih ya. Iya. Jadi ikutlah audisi Miss Chinese Bubble. Nah, boleh tahu nih Kak, bagaimana sih proses awalnya itu sampai Kakak menuju grand final itu sendiri? Boleh dong diceritain sedikit ya? Sebenarnya ya terkait persiapan dan langkah-langkahnya itu kemarin benar-benar dadakan sih. Dadakan ya? Iya, nggak expect banget sebenarnya. Bahkan sempat keteteran pas nyari kostum-kostumnya gitu. Apalagi kan untuk ajang-ajang pageant gitu, nggak semua bajunya itu mudah didapetin gitu kan. Apalagi ya susah lah nyebutnya, nggak yang mudah didapatkan di pasaran gitu. Iya. Kemudian ya mulai untuk melakukan beberapa pelatihan, apalagi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Seperti contohnya di sesi interview ya, apalagi kalau sesi itu kan bisa dibilang poin nilainya itu lumayan gede. Dan ya beberapa perintilan lainnya lah. Baik. Oke, walaupun gitu tapi Kakak tetap memaksimalkan ya, walaupun di tengah kesibukan kuliah dan juga ikut kontes audisi ini juga keren banget Altrians. Nah, boleh dong Kak tantangannya nih Kak dalam mengikuti proses audisi kemarin. Tantangannya sebenarnya banyak banget sih. Apalagi dari aku pribadi, aku udah lama banget berhenti di bidang pageant ini. Terakhir aku tuh di tahun 2021. Oh, udah lama ya Kak? Iya, pas aku ikut Bujang Dayang Bangka Barat pada tahun 2021 itu. Belum lama setelah COVID sih sebenarnya. Kemudian tantangan lainnya tuh ada di catwalk. Aku nggak yang pro banget di bidang catwalk. Jadi pas lihat finalis lain tuh kayak, aduh ini gimana ya? Teman-teman yang lain tuh pada dari agensi gitu. Aku gimana ya gitu. Jadi ya coba buat belajar sendiri, kita buka tutorial-tutorial gitu. Selain itu, aku juga tipe yang demam panggung sih sebenarnya. Panggung. Bukan nggak sih? Kak Jasa gimana? Iya, aku sama sih Kak. Benar-benar sedemam panggung itu. Tapi ya itu balik lagi ke diri kita kan. Iya, apalagi kadang walaupun kita udah nyiapin berbagai hal ya, tapi kita nggak bisa menutupi kalau kita udah demam panggung itu, kadang kita suka ngeblank nggak sih di depan panggung itu. Bener banget. Nah, iya. gitu. Nah, tadi aku mendengar tentang catwalk. Mungkin Kakak ada nggak sih Kak selama audisi itu Kakak ada mengikuti pelatihan apa gitu?
untuk sebagai proses kakak mempersiapkan diri kakak gitu? Audisi kemarin ya. Kalau untuk persiapan catwalk tuh sebenarnya nggak ada yang latihan secara intens, misalnya pergi ke agensi buat latihan gitu, nggak ada. Tapi ya seperti kata kakak tadi, belajar sendiri gitu di kos, gimana sih cara jalannya, gimana cara muternya gitu. Sama ya belajar gimana sih ngadepin juri di depan panggung, gimana sih tatapan kita gitu. Oke, wah Altrians, ini keren banget Altrians, tanpa datang ke agensi atau tanpa les secara private, tapi kalian tuh bisa mulai sendiri teman-teman, kayak Khalifa yang belajar secara sendiri. Nah oke kak, itu menarik banget sih kak, nggak datang ke agensi tetapi bisa tampil percaya diri. Oke, nah untuk dukungan dan support keluarga sendiri itu gimana sih kak? Melihat kakak sudah menjadi grand finalis ya, sudah menjadi pemenang dan mewakili Bubble. Tentunya ya dari pihak keluarga sangat mendukung ya. Apalagi kalau dari aku pribadi, aku jarang yang ngasih tahu gitu loh. Misalnya nih kayak, "Pah, Mah, aku kayaknya mau ikut ini deh." Itu jarang banget. Apalagi di ajang yang langsung tingkat provinsi gitu kan. Misalnya kan kayak, "Mah, aku cuma mau ikut lomba nulis artikel ya," gitu. Beda kali ini. Jadi ya karena aku sebelumnya udah pernah ngikut yang Bujandayang, jadi kayak ya udah kalau mau nyoba, coba aja. Itu dari pihak orang tua. Baik, itu support orang tua tuh penting banget ya kak. Iya. Untuk Kan kita butuh restu ya. Ya restu juga. Itu juga menambah kepercayaan diri kita nggak sih kak? Oke, seru banget. Nah, keren banget kan teman-teman. Juga kita mau tahu nih, gimana kan Kak Liva ini mewakili Bubble akan ke jenjang nasional ya kak. Nanti sebentar lagi kak. Boleh tahu kak di bulan kapan kak? Di bulan November. Di bulan November teman-teman. Nah, gimana sih kak? Aku penasaran nih. Gimana langkah Kak Liva untuk kedepannya? Kayak melestarikan budaya Tionghoa yang akan kakak bawa. Untuk persiapan ke nasional gitu ya. Ya. Kita mulai dari persiapan aku pribadi dulu. Oke. Untuk saat ini aku sedang berada dalam proses latihan deh nyebutnya. Ada beberapa kelas yang memang sedang aku ikutin. Kayak contohnya kelas makeup, kelas latihan catwalk, juga ada kelas speaking. Apalagi kan kita sebagai public figure nantinya kita harus banyak ngomong kan di depan orang lain. Dan dari aku pribadi terkait kebudayaan Tionghoa, sebenarnya ini juga jadi salah satu alasan kenapa aku pengen ikut Miss Chinese sih. Oke. Aku melihat, memperhatikan sekitar kita bahwa semakin berjalannya waktu nih, kayaknya generasi muda udah mulai jarang deh tahu soal kebudayaan Tionghoa yang ada, apalagi di Bangka Belitung. Bahkan dari sekian banyak anak muda yang aku tanya, misalnya 10 orang nih, kayak cuma 1 deh yang tahu. Contohnya aku nanya, kamu tahu nggak sih soal Pekchun itu gimana? Kayaknya mereka cuma tahu, Pekchun nih kayaknya yang kita sering ke pantai gak sih? Atau yang pas tradisi telur bisa berdiri di jam 12 gak sih? Iya. Tapi ya mereka cuma tahu gitu kan. Iya. Hal-hal yang populer, mereka nggak kenal soal sejarah di baliknya gitu. Yep. Seperti itu. Jadi aku pengen istilahnya mengajak generasi muda sekarang buat bisa lebih peduli deh sama apa yang kita punya, sesuatu yang berharga gitu loh. Oke, wow. Teman-teman sangat inspiratif banget pesan dan persiapan Kak Liva menuju jenjang nasional. Tentu itu sendiri berbalik ke diri sendiri ya teman-teman. Bagaimana kita berusaha memaksimalkan potensi yang ada agar kita bisa meraih apa yang ingin kita raih di masa yang akan datang. Oke, Kak Liva, terima kasih sudah bersedia untuk datang ke Altercast, yang dimana kita berbincang mengenai perwakilan Miss Chinese Bubble, juga mengenai budaya Tionghoa yang akan diwakilkan oleh Kak Liva di jenjang nasional pada bulan November nanti. Dan juga pembahasan ini sangat inspiratif. Tentunya aku harap Altrians bisa menerima dan juga menjadi semangat untuk juga berprestasi di bidang beragam bidang. Oke.
mungkin ini sudah di sesi penghujung Khalifa. Terima kasih banyak. Dan Altrians, itulah perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan mendapat insight yang luar biasa dari podcast kali ini. Oke, aku Cesa dan juga aku Jongliva pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di lain episode Altercast lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Altercast Reborn, prestasi terkini, obrolan tanpa henti. See you. Thank you. Thank you.